Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman komunikasi bisnis untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dengan NPM 10120483 kelas 1 manajemen. Pertama yaitu dasar-dasar korespondensi. Korespondensi sendiri adalah bentuk komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan komersial dan non komersial kepada pihak lain. Secara umum, korespondensi melibatkan proses pengiriman pesan dalam bentuk surat, catatan yang diusulkan, agenda, dan laporan. Kegiatan saling berkirim surat oleh perseorangan atau oleh organisasi disebut surat menyurat atau korespondensi. Yang selanjutnya yaitu adalah resume. Resume atau curriculum vitae merupakan laporan perincian kualifikasi pelamar yang kehadirannya tidak dapat dipisahkan dari surat lamaran kerja. Kemukakan poin-poin penting tentang kemampuan kita, dimulai dari tujuan karir, informasi pribadi, pendidikan, penguasaan bahasa asing, presentasi, dan referensi. Kemukakan hal-hal tersebut dengan memperhatikan kerapihan, kesederhanaan, keakuratan, dan kejujuran, serta gunakan bahasa yang jelas dan tidak bertele-tele. Menurut Muzaka tahun 2008. Pada dasarnya, tujuan kita membuat resume adalah agar kita dapat melakukan wawancara dengan tim dari organisasi atau perusahaan yang kita lamar. Dalam membuat resume sendiri ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, tujuan karir, yang kedua, informasi pribadi, yang ketiga, referensi. Dan juga perlu diingat bahwa resume yang baik menekankan pada kompatibilitas kualifikasi kita dan perspektif persyaratan kerja. Secara umum persyaratan, resume mencakup nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi. Dan selanjutnya yaitu ada lamaran. Surat lamaran kerja yaitu surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi yang membutuhkan karyawan atau pimpinan pada bidang tertentu. Pendekatan yang dapat digunakan dalam membuat surat lamar kerja yaitu adalah attention, interest, desire, and action. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat lamar kerja, diantaranya dalam menulis surat lamar kerja sebaiknya menggunakan kata-kata yang sopan, sederhana, dan ringkas. Yang kedua, surat lamar kerja tidak boleh bernada meminta belas kasihan atau hal-hal yang cenderung merendahkan martabat pelamar itu sendiri. Dan yang ketiga, jika surat lamaran kerja disyaratkan harus ditulis tangan, haruslah dengan tangan sendiri, jangan minta bantuan orang lain untuk menuliskannya. Yang selanjutnya yaitu adalah wawancara. Beberapa hal yang mencakup dan yang berkaitan dengan masalah wawancara kerja, diantaranya arti pentingnya wawancara kerja, persiapan wawancara kerja, bagaimana mengenali pekerjaan dan perusahaan, pertanyaan-pertanyaan yang penting dalam wawancara, dan ucapan terima kasih setelah wawancara. Adapun aspek-aspek kepribadian atau personality aspek yang akan dinilai mencakup: yang pertama, penampilan secara fisik; yang kedua, gerak-gerik dan sopan santun seperti nada suara, rasa percaya diri, inisiatif, daya tanggap, dan kerjasama. Adapun aspek-aspek kepribadian atau personality aspek yang akan dinilai yaitu mencakup yang pertama, penampilan secara fisik; yang kedua, gerak-gerik dan sopan santun, yaitu nada suara, rasa percaya diri, inisiatif, daya tanggap, dan kerjasama. Yang selanjutnya yaitu adalah laporan. Menurut Hempstead, laporan bisnis adalah suatu pesan-pesan objektif yang disusun secara teratur dan digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasional atau dari satu institusi atau lembaga
atau lembaga kelembagaan yang lain guna membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Yang selanjutnya yaitu penulisan laporan bisnis oleh suatu perusahaan. Yang pertama yaitu untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Yang kedua yaitu untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Selanjutnya yaitu untuk mendokumentasikan presentasi kerja yang diperlukan baik itu untuk keperluan internal maupun eksternal. Adapun untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu adalah proposal. Proposal yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Rencana kegiatan tersebut tentu saja harus dituliskan secara baik dan benar supaya pihak yang berkepentingan dapat memahaminya dengan baik. Yang selanjutnya yaitu adalah tujuan proposal. Untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan supaya dapat melaksanakan sebuah kegiatan. Kedua, apabila terkait dengan proposal pengajuan dana, maka proposal bertujuan untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak sponsor. Yang selanjutnya untuk mendapatkan dukungan dari pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Yang selanjutnya itu adalah fungsi proposal. Yang pertama, dapat digunakan untuk pengajuan kerja sama bisnis kepada perusahaan sasaran. Dan juga dapat digunakan untuk mengadakan acara tertentu, misalnya pelatihan, seminar, perlombaan, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah negosiasi. Negosiasi itu sendiri adalah salah satu bentuk komunikasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari di masyarakat. Negosiasi dilakukan dalam kegiatan politik, kegiatan bisnis, dan kegiatan kehidupan lainnya. Menurut Robbins tahun 2003, Robbins mengartikan bahwa pengertian negosiasi adalah suatu proses yang di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih. Pihak-pihak tersebut saling bertukar barang atau jasa. Mereka berupaya untuk menyepakati tingkat kerjasama tersebut bagi masing-masing pihak. Selanjutnya yaitu adalah rapat bisnis. Rapat bisnis dapat didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Yang selanjutnya yaitu adalah perbedaan rapat bisnis dan rapat non-bisnis. Faktor yang membedakan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis adalah tujuan atau orientasi penyelenggaraan sebuah pertemuan. Adapun jenis-jenis rapat bisnis, menurut Stribel dalam bukunya The Main Guide to Effective Meeting, dalam Purwanto, rapat bisnis dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu rapat informasional, rapat motivasional, dan rapat partisipatif. Yaitu selanjutnya adalah laporan singkat. Kebanyakan laporan singkat hanya mencakup materi pendukung yang kriteria sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat itu sendiri dapat berbentuk memo ataupun surat yang terdiri atas 1 atau 2 halaman. Secara umum, laporan singkat dalam dunia bisnis jarang dilengkapi dengan preliminary part seperti lembar halaman judul, surat pengantar, daftar isi, dan dokumen atau abstrak, karena hanya terdiri atas 1 atau 2 halaman saja. Oleh karena itu, laporan singkat lebih menekankan pada tubuh atau body, suatu laporan yang mencakup pembuka, hasil temuan, bahasa, dan bagian penutup. Yang selanjutnya adalah laporan formal. Laporan panjang sering disebut juga laporan formal atau formal report. Secara umum, jumlah halaman laporan formal lebih banyak daripada jumlah halaman laporan singkat. Ini karena perencanaan dalam menyusun suatu formal sangat penting. Dalam membuat perencanaan formal, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Antara lain, mendefinisikan masalah, membuat kerangka atau outline untuk melakukan analisis, menyusun rencana kerja, melakukan penelitian atau riset, dan menganalisis data. Yang selanjutnya adalah memimpin rapat.
Lebih dari 40% jam kerja pimpinan dan manajemen perusahaan dipergunakan untuk memimpin atau menghadiri rapat. Jumlah jam kerja para eksekutif dan staf yang terpakai untuk menghadiri rapat kerja setiap tahun cukup substansial. Walaupun demikian, tidak sedikit pimpinan dan para anggota manajemen yang belum menghiraukan upaya untuk menyelenggarakan rapat kerja seefektif mungkin, sehingga menimbulkan banyaknya keluhan tentang efektivitas rapat-rapat di tempat kerjanya. Rapat bentuk yang selanjutnya adalah rapat yang tidak efektif. Sebaiknya dihindari bahkan dihilangkan, karena hal tersebut lebih banyak memboroskan biaya dan membuang waktu untuk para peserta rapat dibandingkan dengan hasil yang diperoleh. Berikut ini 7 masalah rapat yang paling umum terjadi. Yang pertama, tidak ada tujuan atau pokok agenda. Yang kedua, tidak ada orientasi sebelum rapat. Yang ketiga, lambat memulai rapat. Yang keempat, persiapan yang buruk atau tidak cukup. Yang kelima, melepaskan masalah. Yang keenam, rapat yang terlalu lama. Yang ketujuh, tidak terorganisasi. Dan yang selanjutnya adalah surat resmi. Surat resmi yaitu surat yang dibuat oleh sebuah instansi, lembaga, organisasi maupun perorangan yang bersifat formal. Surat resmi ditulis dengan bahasa formal dan menggunakan kata yang baku. Komunikasi dengan teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI adalah penggunaan komputer untuk menyimpan, mengambil, mengirimkan, dan memanipulasi data atau informasi yang pada umumnya dalam konteks bisnis atau perusahaan lain. Sistem TI umumnya merupakan sistem informasi, sistem komunikasi, atau lebih khusus lagi, sistem komputer yang didalami termasuk semua perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan peripheral yang dioperasikan oleh sekelompok pengguna terbatas. Penggunaan sosial media dalam bisnis. Pada saat ini, hampir setiap orang menggunakan media sosial. Banyak orang mengira platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram hanya sebagai saluran untuk berkomunikasi dengan teman atau keluarga. Tapi sebenarnya fungsi media sosial telah menjadi semakin luas untuk semua jenis bisnis. Yang selanjutnya adalah manfaat media sosial untuk bisnis. Yang pertama, meningkatkan loyalitas dan brand awareness. Yang kedua, menjalankan iklan dengan hasil real time. Yang ketiga, memperoleh lead dengan konversi lebih tinggi. Yang keempat, meningkatkan traffic website dan peringkat pencairan. Yang selanjutnya adalah dampak negatif. Yang pertama, memperkenalkan produk dengan tidak sesuai atau yang kita disebut bilangnya palsu. Yang kedua, menyebarkan berita atau informasi yang hoax. Yang ketiga, menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Sekian dari rangkuman materi tentang komunikasi bisnis dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata, apabila ada yang kurang jelas atau kurang lengkap. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.